kalau sekarang nih kita hidup di zaman sekarang tuh intervensi media banyak, intervensi informasi yang masuk ke kepala kita tuh banyak sekali. Sampai hari ini saya diminta Mbak Radio buat sharing nih soal Maryam binti Imran. Saya terpaksa nih murojaah, dan itu ketika murojaah langsung kayak, ya Allah, kok aku tuh pernah loh kenal sama sosok seluar biasa ini. Jadi kalau bicara Maryam binti Imran kan, kalau Maryam itu kan salah satu wanita dalam Al-Quran, namanya dijadikan surat dalam Al-Quran, kisahnya disebut dalam Al-Quran. Ayahnya Imran itu juga dijadikan salah satu keluarga yang direkomendasikan Allah nih di Al-Quran. Selain Nabi Muhammad gitu, ini keluarga adalah life goals gitu. Karena apa? Sebenarnya kuncinya satu, itu di istrinya Imran gitu. Jadi doa seorang istri, doa seorang ibu, itu yang nantinya akan membawa sejarah besar nih bagi kehidupan manusia gitu. Nah, kalau bicara Maryam itu siapa tadi, Maryam binti Imran. Maryam binti Imran itu adalah anak dari Imran. Jadi ceritanya itu dulu kan Imran itu kan salah satu hamba yang terpilih ya, sampai ada beberapa perdebatan kalau Imran nih nabi bukan sih gitu. Bahkan beberapa ulama menyebut kalau Imran ini nabi. Tapi terlepas dari perdebatan itu semua, itu kan mungkin ya ada kemungkinan kalau soalnya kan Nabi, walaupun Imran bukan Rasul, Nabi itu kan ada 1400-an lebih. Sesolih itu Imran gitu. Maka ulama pun dengan ya ulama menafsirkan kalau mungkin Imran itu salah satu Nabi. Nah, jadi istrinya Imran ini yang bibit unggul lah nantinya dari seorang yang sangat-sangat Masya Allah gitu, akhirnya nanti keturunannya juga, cucunya juga gitu. Jadi sempat berazam kan Imran, Zakaria itu satu yang dikaruniai anak dalam usia senja. Sempat nih, nah ini berazam, si istrinya Imran ini berazam kalau dia berazam sesuatu yang baik, gimana caranya Allah ini meridhoi azamnya akhirnya jadi kenyataan. Terus akhirnya dia berazam, ya Allah, oh jadi istrinya Imran ini adiknya dari istrinya Nabi Zakaria gitu. Jadi istrinya Imran ini ngefans nih sebenarnya sama Nabi Zakaria gitu. Ya Allah, jadi dulu berazam kalau aku jadi apa istrinya Nabi Imran tuh ini nazar tuh gitu, dia berazam walaupun bernazar itu sesuatu yang sejak Nabi Muhammad itu dapat wahyu itu sesuatu yang Allah tidak sukai. Tapi kan ini ada fase yang ini kita belajar dari fase sebelum adanya Nabi. Jadi dulu itu istrinya Imran itu bernazar gitu. Kalau aku punya anak ini akan aku wakafkan, akan aku jadikan anak ini untuk berkhidmat untuk rumahnya Allah. Jadi kan kita tahu ya kalau Al-Aqsa itu dekat sekali sama umat Islam sampai dijadikan salah satu indikator kalau orang yang beriman itu hatinya terpaut dengan Al-Aqsa. Sebenarnya bukan apa-apa, dari Nabi Sulaiman, dari nabi-nabi setelahnya itu juga mereka punya ketekatan yang kuat nih sama Al-Aqsa. Kan Nabi Zakaria, Imran itu kan orang-orang yang hidup Bani Israel gitu. Jadi lahirlah nih. Nah ketika itu kan, nah ketika itu di tradisi itu perempuan dan laki-laki itu beda. Kan azamnya ibunya Maryam, istrinya Imran itu kan kalau punya anak, mau aku khidmatkan anak ini buat mengurus rumahnya Allah, Al-Aqsa. Qadarullah, Allah punya rencana lain. Lahirlah perempuan. Terus itu kan, kok anakku perempuan ya gitu. Tapi pada saat itu ya udah sih alhamdulillah walaupun nggak sesuai rencana. Gitu. Nah ini nanti akhirnya bergulir. Ternyata hikmahnya Allah lahirkan Maryam seorang perempuan ya ini loh gitu. Jadi lahirlah Maryam nih. Lahir Maryam
Masya Allahnya, Maryam itu umur 3 tahun karena seorang ibu ya, jadi beda yang berazam dan orang yang cuma basa-basi itu, ya kalau azam tuh, oh aku pengen anakku seorang yang berkhidmat kepada Allah gitu. Gimana caranya? Itu dia ada nih apa step-stepnya. Jadi bukan orang cuma basa-basi pengen punya anak yang jadi gosinya Allah, tapi kita sebagai calon ibu misalnya, ya udah sedapatnya kita mau punya anak yang hafiz Quran, mau ini, tapi nggak pernah berusaha untuk itu nih. Beda nih sama ibunya Maryam gitu. Lahir langsung dididik, dikader dengan dia mengkaji. Sama kayak kalau di Islam mengkaji tafsir Quran gitu, di sana beda tafsirnya kan Al-Quran pun bisa disebut Musa gitulah begitu. Nah, pada saat usia sekolah kan dibawa nih ke Al-Aqsa. Jadi, apa, ibunya Maryam ini pengen punya anak yang berhikmat nih sama rumah Allah. Kalau kita nih, misal kalau orang visinya masih ya standar lah, aku pengen jadi CEO A, B, C, anakku biar jadi direktur A, B, C gitu. Tapi kalau nih levelnya manusia sekarang misal, kalau ibunya Maryam tuh udah di sini, udah pol. Kalau udah polnya dapet, otomatis yang betul-betul dapat kan. Nah, pada saat itu, jadi Maryam itu dalam bahasa artinya adalah orang yang berkhidmat pada rumah Allah gitu. Istilahnya kalau sekarang itu marbot. Ada nggak sih orang yang pengen anaknya jadi marbot? Nggak ada. Tapi esensi dari itu adalah dia pengen punya anak yang jaga ini rumah Allah, biar nanti Allah jaga dia gitu. Jadi ya bukan pengangguran, bukan apa sih, bukan pekerjaan pengangguran atau apa, itu salah satu pekerjaan istimewa karena yang jaga rumah Allah gitu, dia bersihin, dia memakmurkan masjid seperti itu. Nah sampailah pada usia sekolah gitu, walaupun kan itu akhirnya ada lobby antara Zakaria dan orang Yahudi pada saat itu. Sampai dibikinin SOP, salah satunya adalah dibikinin mihrab. Kan nanti Maryam akan dijadiin mihrab sendiri kok. Dibikinin mihrab sendiri gak bakal ganggu kalian gitu. Nah anehnya kan ini Maryam kan dididik langsung nih sama Allah. Si Maryam ini kan dia ngisi air lah, bersihin lah gitu-gitu. Nah pada saat itu apa lagi anak-anak cowok ujian, kan dulu kan emang diskriminasi banget ya, maksudnya perempuan dan laki-laki itu porsinya dibedakan. Wah, keluar nih. Dan ada pada salah satu ayat Ali Imran ayat 38 itu sebenarnya Allah nih. Nah itu salah satu kenapa Maryam dilahirkan menjadi perempuan itu sebenarnya salah satu ibrohnya adalah mengubah tradisi, yaitu mendiskreditkan antara perempuan dan laki-laki. Kalau pada saat itu hanya laki-laki yang bisa belajar di Al-Aqsa, ini Nabi Zakaria nih bukti ini bisa kok perempuan gitu. Nah perempuan malah harus nih gitu. Oh berarti waktu itu perempuan itu tidak pendidikan ya, maksudnya nggak masuk jenjang pendidikan. Pendidikan kan kalau itu kan pendidikan nggak kayak sekarang, SD apa SD juga. Kayak pendidikan formal ya itu dididik langsung di masjid, tapi perempuan nggak dapat porsi yang sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, habis itu turun ayat walaupun Bani Israel nolak, aku yang jamin Maryam itu wanita yang mulia gitu. Nah itu sekitar ayat 38-39. Jadi ayat 38 itu sebenarnya bukan doktrin kalau wanita dan perempuan beda tuh enggak, itu bukan doktrin perempuan beda lah, patriarki nih. Bukan. Sering banget tuh didebatin gitu. Sebenarnya bukan. Nah justru kalau Mbak Ragil ibu dari Maryam ini memang adalah ibu yang sudah mempersiapkan Maryam sedemikian rupa hingga menjadi seorang anak yang tidak kaleng-kaleng gitu. Jadi usia 3 tahun kata Kak Sabra tadi ya sudah punya impian untuk bisa ke Al-Aqsa tuh gitu dan bisa menempuh pendidikan di sana, di saat kemudian di sana itu yang berpendidikan di sana adalah
para laki-laki saja kayak gitu. Nah, sebelumnya Kak Safira lagi pergi sebentar gitu karena ada uzur gitu ya. Nanti kalau sudah datang bisa kita sapa lagi. Oke, Kak Safira udah datang guys. Ya, Assalamualaikum Kak Safira. Waalaikumsalam, halo Oke. semuanya, maaf ya tadi ada trouble ya sepertinya. Iya, ada trouble. Emang gitu guys. Jadi kalau kita siaran jarak jauh gitu, emang sering banget ada trouble. Tapi nggak apa-apa. Semoga tidak mengurangi semangat gitu ya, semangat dari sahabat JM untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Oke Kak Safira, lanjut pembahasan yang tadi. Sampai lupa nggak? Lupa. Sampai mana tadi ya? Sampai mana ya tadi? Sampai di Maryam. masjid ya? Oh iya. Jadi waktu kan kalau tadi kan Maryam nggak boleh nih ikut belajar. Nah anehnya waktu saat laki-laki cowok-cowok nih yang seusia Maryam lagi pada ujian gitu nggak bisa jawab, Maryam malah ngasih tahu, kan lucu ya maksudnya dia belajar aja. Oke. Dari mana? Nah itu maksudnya apa? Jadi Maryam itu malah ngasih tahu nih sama teman-teman yang belajar di sana, para cowok-cowoknya tuh. Jadi malahan surprising nih, cowok-cowoknya tuh malah pada belajar nih sama Maryam gitu kan, berhubung Maryam kan dididik langsung sama Allah. Jadi sebenarnya dalam Islam tuh nggak ada kok kayak gitu kayak. Jadi kalau perempuan, laki-laki tuh it's not a big deal banget sih. Tadi siapa ibunya Maryam pengen punya anak dengan teladan Zakaria nih. Nah, Zakaria malahan pengen punya anak dengan teladan Maryam gitu kan. Jadi Maryam tuh habis bersih-bersih gitu, habis bersih-bersih masjid. Dia ke mihrabnya dengan banyak buah-buahan di sana. Jadi Maryam dikasih dikasih makanan langsung dari Allah. Terus Nabi Zakaria yang niat langsung aja kayak terkagum-kagum. Berarti ujuk-ujuk ada gitu. Ujuk-ujuk ada, dan yang lain pun teman yang lain nih, anak-anak yang lain pun di masjid terus itu juga enggak dikasih makanan dari langit. Tapi si Maryam ini dikasih makanan dari langit karena istimewanya Maryam. Jadi Maryam itu setelah bersih-bersih di mihrabnya dengan makanan yang banyak dan lezat itu, zikirnya udah ngalahin orang-orang soleh lah. Jadi gimana ya, anak SD, jadi yang dia lakukan kalau nggak ada kerja itu kan main. Misalnya kalau aku dulu kan, adalah pulang sekolah main, pulang sekolah nonton TV, pulang sekolah tidur atau apa. Tapi kalau Maryam nih, habis aktivitas dia selesai, dia zikir. Aktivitasnya selesai, zikir. Jadi zikir tuh udah kayak makanan sehari-hari gitu. Udah harus hal yang harus dilakuin nih. Gitu. Jadi Nabi Zakaria tuh ke mihrabnya gitu, Maryam gitu. Dia lihat Maryam lagi zikir tuh kayak, ya Allah ini anak soleh banget. Seketika itu juga Nabi Zakaria berdoa sama Allah gitu, yang doanya banyak di langitkan sama orang-orang sekarang yang pengen punya anak. Nanti bisa dicek di surat Ali Imran gimana Zakaria. Nah, momennya doa itu turun yang sampai saat ini diamalkan sama banyak orang itu momennya itu Zakaria lagi lihat Maryam zikir sama Allah gitu. Jadi momennya itu ya Allah gitu, aku pengen punya anak nih kayak Maryam gitu, anak cowok tapi sesolih Maryam gitu. Jadi kan kalau di Islam tuh udah kayak hal yang biasa, mau cewek mau cowok asal dia bertakwa aja tuh udah bagus gitu. Nah, contoh-contoh lain nih dalam Islam tadi Maryam gitu. Terus idola kita semua Bunda Khadijah itu kan bukan orang yang pasif ya, dia kan orang nomor satu yang mendukung dakwahnya Rasul, itu pasti aktifnya, walaupun aktifnya nanti karena dia itu hidup dalam pantauan Rasul kan aktifnya sesuai hal yang seharusnya lah. Jadi bukan Nabi Muhammad mana ya, nungguin di rumah gitu, nggak pulang-pulang, enggak kayak gitu. Khadijah pun itu sebelum nikah dengan Rasul pun aktivitasnya adalah belajar gitu, diskusi sama Waraqah bin Naufal gitu. Akhirnya Allah panaskanlah
Khadijah untuk Muhammad. Nah, terus siapa lagi ya? Aisyah gitu, yang Ummahatul Mukminin kita yang paling cerdas gitu. Itu kan itu ngajarnya di masjid juga, walaupun di masjid, walaupun dia duet nih sama Abu Hurairah, tapi kan murid-muridnya nih cowok-cowok semua gitu. Oke. Bukan cowok-cowok semua sih, banyak cowoknya. Jadi ya it's not a big deal sih kalau cowok, cewek di Islam tuh sama lah, kita punya peran yang sama, bukan peran yang sama. Kita punya porsi yang sama untuk berperan, cuma yang perannya beda karena kita punya fitrah seperti ini, laki-laki punya fitrah seperti ini. Jadi yang namanya fitrah itu nggak bisa nih ditabrakin, yang kalau fitrah ditabrakin ya nanti jadinya konslet gitu. Nah itu tadi ya Maryam. Terus Maryam ini pun kan menikah. Maryam ini kan punya anak tanpa pernikahan, nggak punya pasangan, nggak nikah, nggak punya anak. Anaknya pun seorang nabi kan, itu Nabi Isa. Jadi Maryam itu disebutkan dalam Al-Quran gitu, Allah yang ngasih label Maryam ini wanita suci karena sama sekali nggak kesentuh gitu. Beda kan sama perempuan-perempuan sekarang lah gitu, beda banget gitu. Nah Maryam ini selama hidupnya cuma kenal 3 laki-laki dalam hidup, ayahnya yaitu Imran, anaknya yaitu Isa, terus pamannya Zakaria gitu. Jadi selama hidup cuma kenal 3 cowok dalam hidup, sesuci apa. Dan itu pun emang yang punya hubungan darah kan. Jadi sangat-sangat terjaga. Nah itu walaupun orang-orang pada saat itu tentang Maryam dihadang karena Maryam dirasa, oh kamu wanita kotor, kamu bikin sial, kamu punya anak di luar nikah lah. Anaknya lahir langsung ngomong, ceramah malah pakai bahasa-bahasa Ibuku Lila, ini bisa dicek sendiri di suratnya. Surat apa nih Kak? Maryam. Surat Maryam. Surat Maryam, surat Ali Imran itu menceritakan kisah-kisah. Bisa dibaca nih teman-teman, betapa menakjubkan itu. Bayi ngomong nggak cuma apalah jangan itu gitu. Dia langsung bela ibunya pakai bahasa-bahasa bahasa-bahasa kalam sih, yang bahasanya setinggi itulah, linguistiknya levelnya udah nggak tahu lah itu. Nah bayi gitu kan, itu kan menunjukkan kalau oh ini Maryam emang benar-benar bukan wanita biasa, ini emang wanita-wanita yang istimewa sih. Nah pada saat momen itu kan jadi si Nabi Zakaria juga belum dikaruniai anak. Pada saat itu Allah kabulkan nih. Selama beberapa saat Allah kabulkan, Nabi Zakaria punya anak, gitu ya sama banget sama Maryam. Jadi Maryam versi cowoknya nih, si Yahya ini. Cowok yang secuek-cueknya cowok, idola pokoknya. Kenapa nih Kak? Ya mungkin kalau saya ya siapa sih yang nggak seneng sama cowok yang nggak centil gitu. Nah, ya bener. Yahya tuh cowok yang kayak gitu nih, panutan cowok-cowok nih, cowok tuh jangan centil. Suka obrol janji manis gitu ya. Benar, itu Yahya tuh dia syuhada sih, salah satu nabi yang syahid itu Yahya gitu. Jadi Yahya itu, kalau Maryam itu wanita suci, nah ini Yahya itu laki-laki yang suci, nggak pernah gimana ya, interaksi sama cewek tuh nggak ada gitu ya, ibunya ya iya ya, maksudnya yang bukan mahram. Jadi Yahya itu sempat nih digenitin sama salah satu anak penguasa pada zaman itu. Gimana tuh Kak digenitinnya? Apa? Digenitinnya gimana? Tidak secara tekstual disebutkan, tapi dirayu lah intinya. Kan kalau si Nabi Yusuf kan sempat mau gitu. Iya, kalau Yahya tuh benar ngeblok tuh semuanya, kayak apa sih gitu. Nah sesoli itu gitu Nabi Yahya gitu. Jadi sampai pada saat itu anak perempuan itu kesel banget karena nggak direspon sama Yahya, kan kesel ya, gila aku anak raja, aku punya semuanya, aku cantik kok ya yang ngomong sama aku gitu. Itu kan marahlah nih si cewek ini marah. Cewek ini marah, bilang sama ayahnya, ya kalau aku ulang tahun, aku pengen hadiah kepala Yahya. Ngeri banget tuh.
Untuk kalian semua cowok-cowok nggak hidup pada zaman Iya, kalau enggak tuh, aduh. Iya sih, tapi kalaupun hidup pada zaman itu siapa juga mau sama kalian. Kalian bukan Nabi Yahya, kalian bukan Nabi Yusuf. Selevel apa sih kalian Iya, gitu ya? iya. Oke. Lanjut. Ngeri sih, maksudnya ngeri sih, naksir sampai mau dianya udah kalah. Ya iya sih, mungkin dicuekin, ngerasa kalau ya aku putri raja, kamu cuekin, kamu tuh siapa gitu. Oke. Terus dicuekin lah sama Nabi Yahya. Pada saat sholat dipenggal kepalanya, syahid pada saat itu. Oh, jadi dipenggal nih Kak Paminahnya. Dipenggal kepalanya, dibawa ini ke cewek yang naksir itu. Terus ekspresi dia tuh disebutin nggak sih Kak? Gak tahu ya, mungkin seneng ya akhirnya aku Wah, gitu. di psycho sih. Tuh orang psycho sih. Oke. Nah itu. Maryam pun karena punya ibu yang sholih, ayah yang sholih, keluarganya sholih, dikaruniai anak yang Masya Allah gitu. Nabi Isa, mukjizatnya seperti itu ya. Perjuangan hidupnya seperti itu. Mungkin itu kalau saya lihat sih akar dari semuanya, kalau kita bisa ngambil ibrah tuh ibu sih. Ibunya Kalau Maryam ya. Ibunya Maryam pada saat itu tidak berazab, pada saat itu nggak minta sama Allah buat aku punya anak nih yang sholih gitu. Nah tapi kita mau melakukan sesuatu otomatis kita kan punya referensi. Betul. Pada saat itu referensinya istrinya Imran itu adalah Zakaria gitu, karena pada saat itu udah ada figur Zakaria nih pengen nih punya anak Zakaria berkhidmat sama Al-Aqsa. Akhirnya Allah kabulin lah Maryam dengan segala ibrah yang terjadi. Nggak cuma itu, istri Imran itu nggak cuma punya anak Maryam tapi punya cucu Nabi Isa, kan Masya Allah sekali ya. Satu-satunya bayi yang nggak tersentuh sama sekali sama jin. Jadi kalau semua bayi yang lahir ke dunia itu sempat misalnya ketowel lah, itu sama sekali kalau Nabi Isa tuh enggak tersentuh sama jin. Makanya kalau bayi lahir itu nangis gitu ya? Mungkin ya, nggak tahu juga sih. Oke. Nggak tahu juga, aku nggak pernah dapat informasi itu. Oke. Tapi itu sih, mungkin kalau kita bisa ambil ibrah ya, yang namanya referensi yang masuk ke kita itu sangat penting ya. Apalagi kita kan punya potensi akal itu kita bisa nimbang yang baik mana, yang buruk mana, yang salah mana, betul. gitu. Nah, dengan itu kita bisa nentuin nih kita mau ngapain. Gitu. Nah, dengan adanya referensi di luar sana yang sangat banyak, salah satu ikhtiar kita ya dengan belajar sejarah, karena sejarah itu bukan cuma dongeng, tapi ibrah liulil albab gitu. Itu hikmah bagi orang yang mau berpikir gitu. Jadi kalau dia dikasih sejarah, dia tahu sejarah, tapi dia nggak berpikir, ya nanti akalnya dia yang dihisap gitu. Kamu udah dapat hidayah, kamu udah belajar sejarah, dan kok kamu nggak mau berpikir. Jadi itu sih Mbak Ragil. Oke. Kalau ini Kak, terkait istrinya Nabi Imran. Kemungkinan gitu. Istrinya Imran ini disebutin nggak sih Kak nama beliau itu siapa sebenarnya? Siapa ya? Saya tuh sangat short term memory gitu. Siapa ya namanya? Tapi dari keluarga istri Imran sendiri ini memang sudah solih atau enggak gitu kan? Emang kalau dalam riwayat disebutkan bibit unggul nih istrinya istri Imran ini bibit unggul. Jadi Maryam yang solihah ini emang lahir dari rahim seorang yang solihah juga gitu. Jadi bukan orang sembarangan, sampai bersejarah banget nih keluarga Imran tuh, sampai Allah bilang kalau kamu mau pengen membangun sebuah keluarga selain Nabi Muhammad SAW, referensinya ya keluarga Imran itu tadi gitu kan. Keluarga yang punya cita-cita dari paling tinggi nih, berkhidmat sama Allah gitu. Dia punya anaknya diwakafin terus jadi untuk memakmurkan Al-Aqsa, memakmurkan rumah Allah gitu. Dan itu kan sangat-sangat mulia ya. Jadi bukan aku punya anak biar jadi ini bagus gitu. Jadi kalau
kita kan hidup, ini kan mungkin kalau kita belajar soal Maryam, kita belajar soal figur-figur yang emang datangnya sebelum fase Islam, bisa kita ambil ibrohnya, tapi kita nggak bisa ambil seluruhnya gitu, karena kan kita sekarang ini udah pegang yang paling sempurna nih, itu Islam, akmal gitu, udah yang paling pol gitu. Tapi Nabi Muhammad pun bisa berjalan sampai akhir hayatnya itu dikuatkan dengan kisah-kisah sebelumnya gitu. Nabi Muhammad dikuatkan dengan kisah-kisah Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dikuatkan dengan kisah-kisah Nabi Yusuf gitu. Sama kita pun juga sekarang hidup bisa kok kuat dengan sejarah-sejarah yang ada dalam Al-Quran gitu. Mungkin kalau dulu Rasul ditolak umatnya sampai ditawarin Jibril gitu, ya Allah, kekasih Allah disakitin sama umatnya nih, ada gunung di belakangku, kalau kamu mau Muhammad, aku hancurin mereka. Tapi kalau Nabi Muhammad itu sangat-sangat legowo gitu, aduh, aku tuh masih punya kamu loh Jibril gitu, aku masih punya pamanku yang sangat mencintaiku, aku masih punya para sahabat-sahabatku gitu. Aku sebenarnya tuh nggak menyedihkan banget kok. Jadi ketika ada musibah, syukurnya tuh yang paling pertama. Karena referensi beliau udah banyak gitu ya, diambil dari ibu-ibu kisah sebelumnya gitu. Aku aja masih kayak gini, aku nggak mungkin ngeluh gitu. Coba tuh Nabi Yusuf gitu yang dimusuhin saudaranya sendiri, di penjara, dilupain sama temennya gitu, pasti apa gitu kan. Aku nggak mau bisa. Nabi Muhammad disakitin, malahan didoain gitu. Jadi Masya ke Allah. atas doanya Nabi Muhammad sama Maryam itu ketika melahirkan Nabi Isa, dapat cacian dari mana-mana, dikucilkan, bahkan diserang, caci maki itu udah nggak kehitung. Tetapi Allah bilang itu, Maryam, kalau kamu dikatain orang, kalau kamu disakitin orang, diem aja, pokoknya diem aja. Itu udah perintah nih dari Allah. Jadi kalau kita merasa disakitin, kita merasa apa, satu, kita diem. Kalau itu sampai dibunuh gimana Kak? Itu beda sih. Itu kalau fisik berarti kita boleh melawan. Tapi kalau cuma disakitin, maksudnya Mengancam nyawa gitu ya? Ragil tuh A, B, C, D, E. Udah sih, diem aja. Kalau punya orang, itu wanita yang suci, berarti kita bisa ambil keteladanan kalau jangan deh kita langgar syariat hanya untuk kita pengennya apa. Dan juga penting, Maryam itu lahir dari seorang ibu yang solihah gitu. Jadi kalau kita pengen punya anak yang solihah juga gitu, itu nggak bisa datang dengan tiba-tiba tanpa kita mengusahakan itu. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu ya Kak? Kayak kalau yang sering dibilang gitu kan, kalau pengen bikin cetakan coklat bentuk love, cetakannya juga bentuk love, mungkin cetakannya kotak gitu, nggak bakal dapat love kan gitu. Oke. Emang kalau siaran di rumah itu banyak banget itu misalnya. Itu nggak apa-apa. Jadi kalau Kak Ragil sama Kak Safira itu ketawa tapi pasti ada tuh yang lewat. Dan insya Allah itu bukan Saiton ataupun hantu ya. Oke Kak Saf, terus Kak Saf, Ya. sebenarnya bisa nggak sih kita tuh kayak Bunda Maryam? Sangat-sangat bisa dong gitu, karena Bunda Maryam sama kita pun juga sama-sama manusia gitu. Kita punya potensi yang sama, dilahirkan dengan potensi yang sama. Kita lahir dengan jatah waktu sehari yang sama. Gitu. Mungkin tanpa area-area yang tidak kita bisa jangkau, maksudnya tanpa tadi keistimewaan yang Allah kasih, kita bisa menggunakan itu untuk diri kita sendiri sangat bisa. Oh iya, tadi sih ada pertanyaan yang sempat muncul. Oke. Kan tadi Kak Safira bilang ya, Maryam ini apa sih namanya? Kayak melawan gitu ya, melawan tradisi yang ada bahwa wanita itu ya jangan berpendidikan gitu Kak. Nah terus ini bisa nggak sih? Mungkin bisa kayak ditangkap teman-teman, wah berarti Maryam feminis nih guys, kayak gitu. Pertanyaannya apa Maryam itu feminis? Iya. Oh.
Maryam Maryam itu melawan tradisi gitu, tapi Allah itu menghadirkan Maryam pada saat itu untuk ya emang melawan tradisi, maksudnya menyingkirkan hal-hal yang seharusnya nggak seperti itu gitu kan. Jadi apa mungkin iya kalau sekarang ini nggak ada Islam mungkin saya juga feminis, tapi berhubung sekarang ini udah sempurna wahyu Allah turun gitu ya, maksudnya maaf ya, saya bukan apa ya, terserah sih mau dibilang apa, cuma saya emang tidak mendukung ide feminis sih, karena ide feminis itu kalau menurut saya, laki-laki menurut saya itu bisa ya, nanti teman-teman cari tahu sendiri lah gitu. Turunan-turunannya tuh banyak sekali yang bermasalah gitu. Tapi kalau saya sebagai seorang muslimah itu yang saya bukan cuma ranah kesetaraan aja, dan sebenarnya itu udah selesai di masa Islam gitu. Karena tadi Bunda Aisyah pun juga enggak patriarki, Bunda Khadijah apalagi gitu. Jadi sebenarnya kalau masalah, kalau feminis yang enggak feminis yang dia sampai nggak mau nikah, bener, nggak butuh laki-laki gitu ya, itu enggak, kalau kita sampai pada fase kesetaraan aja itu sebenarnya udah selesai sih. Cuma memang pada prakteknya banyak wanita-wanita yang dapat yang nggak sama nih, misalnya kalau kita bisa ABCD, nggak semua wanita bisa kayak kita gitu. Oh iya, benar, kalau benar, kita benar. memperjuangkan itu, iya dong, kan itu hak saudara kita. Cuma kalau kita feminis nih, kalau saya sih enggak, tapi kalau teman-teman iya ya, as long as teman-teman punya tanggung jawab untuk itu, maksudnya bisa mempertanggungjawabkan itu, punya tujuan, punya jalan, dan punya pertanggungjawaban. Kalau kita melakukan sesuatu aktivitas tanpa tujuan yang jelas, hanya terprovokasi sekitar, kan sekarang kan banyak banget ide ABCD gitu, tapi belum tentu itu sesuatu yang benar. Nah, kalau saya meyakini cukup saya anteng aja, istilahnya cukup saya anteng aja sama apa yang Allah sami'na wa ta'na, sama apa yang Allah perintahkan, itu udah cukup sih saya. Karena Allah pun itu nyuruh kita untuk melawan tiap kezaliman, kan amar ma'ruf nahi munkar gitu. Jadi segala lini sih, nggak harus pada blok kesetaraan aja. Oke. Bisa dibilang nggak cuma untuk kesetaraan ya Kak, tapi karena perempuan dan laki-laki tidak bisa setara gitu ya, karena fitrahnya beda-beda. Mungkin lebih ke mungkin, tapi beda aja. Oke, mungkin lebih ke keadilan ya, keadilan karena sesuai dengan fitrah masing-masing gitu. Nah, itu juga menurut Ragil, karena emang wanita itu perlu banget gitu ya Kak untuk terdidik, karena beliau yang akan mendidik anaknya kelak. Nah, seperti tadi ketika ibunya Maryam itu terdidik, punya ilmunya, maka dia juga bisa mendidik Maryam gitu kan. Kalau mungkin ibunya Maryam ini tidak terdidik dengan baik, belum pasti hasilnya sesolih Maryam. Dan itu ibunya Maryam itu bukan punya pendidikan formal yang dia gelarnya sampai 5 gitu. Kalau sekarang nih, misalnya Safira, dosen gitu, gelarnya 4, tapi profesor, anaknya doktor, Safira, belum. Nggak berharap cuma diaminin aja. Amin. Jadi misalnya saya seorang dosen gelarnya 4, tapi anak saya punya anak saya jadi membantu. Itu anak saya bukan tumbuh dari seorang Safira yang gelarnya 4, tapi anak saya tumbuh dari seorang pembantu. Padahal kan harusnya bukan seperti itu. Walaupun saya didik orang sampai anaknya sarjana, tapi anak saya kok tumbuh dari seorang pembantu. Itu kan mungkin kan itu yang jadi awareness buat wanita-wanita sekarang. Kita punya tanggung jawab untuk generasi. Jadi tugasnya itu bukan tugas remeh gitu. Jadi kalau masalah itu ya, perannya bagaimana, peran kita juga besar sih, karena kita punya beban nih, generasi kita seperti apa nantinya itu di tangan kita. Jadi tadi bener nih kata Mbak Ragil gitu, wanita terdidik itu suatu keharusan, iya gitu, karena
akan beda nantinya seorang ibu yang mendidik dengan yang bukan ibu yang mendidik. Walaupun disekolahkan, tapi kan mereka tetap butuh figur ibu, mereka tetap butuh figur ayah gitu. Jadi memang walaupun sudah disekolahkan, tapi karena namanya orang tua ya, punya anak sama-sama ya didiknya sama-sama sih gitu. Jadi walaupun nanti berat di ibu, tapi figur ayah juga penting gitu kan. Kalau kata Buya Hamka, baiknya negara itu tergantung baiknya wanitanya. Oke, karena waktu kita gitu ya, sahabat JM, kalau kita sangat terbatas gitu ya, dan kita sudah ada di penghujung acara gitu ya. Dengan segala intermezzo yang sudah terjadi, semoga tidak mengurangi semangat sahabat JM untuk tetap stay tune gitu di Radio JM. Nah, sebelum radio tutup gitu ya, acara Komko pada malam hari ini, mungkin ada closing statement nih dari Kak Safira gitu, untuk semua orang gitu, nggak cuma muslim aja, tapi muslim. Oh iya. Satu sih, kita nggak pernah kehabisan figur. Kita nggak pernah, maksudnya pemberdayaan soal wanita itu bukan hal baru dalam Islam. Jadi yang pertama ketika ada isu masuk, yang pertama adalah kita cari tahu dulu nih benar apa enggak. Oh ya, yang pertama. Itu yang tadi yang pertama. Selanjutnya adalah semoga kita semua tetap Allah istiqomahkan dalam keadaan iman dan Islam gitu, karena sebenarnya di dunia ini nggak ada yang berharga ketika nanti kita pulang menghadap Allah itu dalam keadaan buruk. Dan mungkin saya minta gitu, banyak kekurangannya, mungkin banyak salahnya, semoga ilmunya manfaat, dan terima kasih Mbak Ragia Oke. moderator. Oke. Udah Kak? Sudah. Makasih semuanya. Oke, itu ya sahabat JM gitu sedikit sharing kita di acara Kongko pada malam hari ini gitu ya, special edition 4 wanita penghulu surga. Ini edisi kedua gitu, masih ada dua edisi lagi gitu. Semoga sahabat JM tetap stay tune ya, dan tetap setia untuk dengerin acara-acara kita selanjutnya gitu. Nah, untuk acara-acara selanjutnya, untuk besok, untuk Sabtu, untuk Ahad, dan acara hari-hari selanjutnya bisa banget teman-teman untuk update di Instagram kita di Radio JM 107.7 FM, dan di sana kita bakalan update soal jadwal siaran dari JM sendiri. Oke, itu ya. Oke, itu untuk acara Kongko pada malam hari ini. Tetap stay tune ya di 107.7 FM JM Radio Muhammadiyah Jawa Tengah, Radio Inspirasi Umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.